Halo semuanya, balik lagi sama gua Anita Wulandari dan Ayo benar. Ayo. Udah, ayo Bener itu kok ini dipakai? Oh iya. Gue Sandi Waktu Firdaus. Ah, ulang ah. Gak apa-apa. Oh. Gak apa-apa. Oke, ulang. Ya. Halo semuanya, balik lagi sama gua Anita Wulandari dan Sandi Waktu Firdaus. Kenapa sih ini? Mohon maaf ya, ini lagi bahagia jadi ya agak. Iya, balik lagi di konten. Kenapa sih? Oke, nggak tahu. Aku nggak tahu. Hari ini kita akan membahas salah satu pertanyaan yang patut dipertanyakan, Bang. Oke. Cuma sebelum itu gue punya pertanyaan. Tebak-tebakan dong. Makan dulu ya, Oh, iya, biar tebak. fresh gitu. Iya. Dari gua dulu apa lu dulu? Lu dulu aja nih. Oke. Kendaraan apa yang kalau Ayo dong. Kendaraan. kendaraan apa yang kalau jalan dia jadi imut? Bis. Salah. Salah. Kendaraan ya. Kalau jalan dia jadi imut. Bajai. Salah. Gak tahu. Oke. Jawabannya adalah kereta api. Kenapa? Karena naik kereta api cute. Lucu kan? Lucu. Lucunya kayak apa sih? Oke, bisa. Dari lu coba. Dari gua. Kenapa gigi suka ada yang bolong? Kenapa gigi suka ada yang bolong? Karena kuman. Salah. Jarang gosok gigi. Salah. Gak tahu. Karena kalau nggak bolong, Rafathar nggak akan lahir. Iya dong. Iya, betul. Gigi harus bolong. Kalau nggak bolong kan Rafathar dari mana coba keluarnya? Iya ya. Iya. Mamahnya Rafathar kan gigi ya. Iya. Boleh. Lucu. Oke, langsung lah nih tah. Oke. Canda mulu. Oke, langsung ya. Gue ada pertanyaan nih yang Iya. bisa kita bahas lah hari ini. Ini juga pertanyaan bikin orang-orang sebenarnya ada beberapa yang bingung juga sih. Kenapa mantan kalau udah putus terlihat lebih ganteng? Lebih terlihat cakep. lebih cakep lah ya. Cakep. Lalu kan cakep, oke. Kenapa kira-kira Bang? Tahu nggak jawabannya? Enggak sih. Maksudnya, Kalau nggak tahu, ngapain kita bikin konten? enggak. Maksudnya enggak lebih cakep juga, perasaan biasa aja gitu. Tapi gua mau kayaknya ataupun singgung bahwa kayaknya itu lebih ke bentuk penyesalan sih. Maksudnya, Si mantan yang bikin menyesal. jadi misalkan gua lihat mantan gua tuh kayak lebih cantik, misalkan. Itu artinya lebih ke penyesalan gua sih. Gitu. Karena ya seharusnya dia udah lihat ataupun sering lihat itu ya cantiknya itu tiap ketemu gitu kan. Iya. Tapi kenapa dia terlihat lebih cantik atau lebih cakep ya karena bentuk penyesalan gitu. Oh karena ini ya, karena pas masih jadi miliknya dia tuh kurang peduli gitu kan. Maksudnya nggak terlalu diperhatiin lah. Padahal itu emang aslinya udah cakep. Bukan nggak diperhatiin, lebih ke ketika ada ya udah gitu, maksudnya udah jadi intensitas ketemu mungkin sering gitu kan. Jadi kesannya ya jadi biasa gitu. Tapi ketika udah jadi mantan jarang ketemu, jarang komunikasi, jadi terlihatnya asing lagi gitu. Jadi Iya. ya itu bisa bentuk jadi. penyesalan sih menurut gua. Terus ada juga gini gak sih Bang, kayak pepatah rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Itu juga berlaku nggak buat mantan? Jadi mantan milik orang lain tuh selalu terlihat lebih cakep gitu daripada punya kita sendiri. Kalau dilihat dari kasus Nisa Sabian sih iya. Iya kali ya gitu kan. Apalagi Iya kan? sekarang lagi viral kan kasus Nisa Sabian. Ya walaupun kalau gue sih ya itu urusan pribadi orang, terserah lah gitu. Iya. Maksudnya kalau toh bener selingkuh ya udah dosa toh dia yang nanggung. Jangan sampai kita jadi apa ya, dosa berjamaah gitu ngomongin. Wah, gitu. bahaya itu. Tapi menurut gue sih ya apa ya, bukan lebih hijau sih, lebih ke kitanya aja harus pandai-pandai bersyukur lah dengan apa yang kita punya gitu. Toh kita pun nggak sempurna, jadi kenapa kita harus ngelihat sesuatu atau hal yang di luar dari milik kita itu terasa lebih sempurna atau terasa lebih baik gitu dengan apa yang udah kita punya gitu. Karena sempurna itu cuma rokok.
Kabur. Bisa nih. Oke. Coba lagi. Terus gini gak sih kayak Tapi enggak, menurut lu sendiri kenapa? karena kalau menurut gue kayak itu tuh bukan penyesalan tapi bentuk kangen gitu loh. Oh. Karena kalau misalkan selama pacaran kan biasanya apalagi kalau udah makin lama dia makin terlihat apa adanya gitu. Jadi makin cuek, Nah. terus enggak dan jadi makin bodo amat gitu kan. Tuh lu juga udah mau sama gua gitu. Terus dia udah lepas, si perempuannya juga mungkin ya kalau misalkan perempuannya sakit hati dia akan jadi glow up. Jadi kayak bentuk biar mantannya menyesal, terus jadi mantannya juga bentuk kangen gitu. Kayak gue udah lama gak lihat, kok sekalinya gue lihat di Instagram, makin cakep. Padahal emang aslinya udah cakep gitu. Ya karena itu intensitas aja sih sebenarnya. Itu dari awalnya sering ataupun biasanya sering terus jarang, ya jadi kayak sesuatu yang tadi asing lagi, beda lagi gitu. Dan menurut gua ya itu wajar lah dialami setiap orang ataupun orang yang pasangan, penyesalan itu ya karena ya bagian dari proses sih gitu kan. Bahkan menurut gue ya. Dalam sebuah hubungan itu nggak ada yang namanya pengorbanan gitu. Bukannya cinta itu penuh pengorbanan? Ya justru itu menurut gue nggak ada rasa yang didasari pengorbanan. Karena gini, kalau misalkan gue misalkan sayang sama orang, terus gue ngerasa udah berkorban, artinya gue hitung-hitungan dengan apa yang gue keluarkan. Jadi ada timbal balik yang harus gue dapet, yaitu lu harus sama gue. Karena gue udah melakukan ini. Artinya kan itu bukan rasa tulus gitu, itu dia Raisa. Jadi gini. Ya, tadi nyambung bahwa ya kalau misalkan gua ngerasa lu harus sama gua udah berkorban banyak sama lu, artinya kan apa yang dia lakukan itu nggak tulus gitu. Makanya kalau dalam cara kita menyayangi orang itu, ketika kita udah memutuskan untuk sayang sama orang, ya setengah dari bagian itu harus menyiapkan untuk kita kecewa gitu. Jadi ketika misalkan gua sayang sama cewek, ketika keputusan itu udah diambil, gua juga harus mempersiapkan gua harus kecewa sama cewek itu suatu saat, entah itu kapanpun atau dimanapun. Entah itu kecewa dalam arti ditinggalin ataupun kecewa dalam arti ada sifat buruknya yang harus gua terima gitu dan lain sebagainya. Jadi ya proses hubungan, cara kita memandang mantan, cara kita memandang orang yang emang udah nggak lagi sama kita, ya itu tuh bentuk resiko gitu. Jadi kalau misalkan gua ataupun ada orang yang pasangan terus nggak lagi, ya itu bukan sesuatu yang harus kok dia dulu nggak kayak sekarang cantik dan lain sebagainya. Ya itu tergantung kita mensyukurinya aja sih sebenarnya gitu. Jadi lebih ke kayak kalau kita berani main api, kita juga harus berani untuk kena panasnya api. Ya benar gitu. Jadi segala resiko tuh harus kita persiapkan. Bahkan menurut gua ketika kita punya cita-cita setinggi langit, ya setengahnya proses itu kita harus udah siap bahwa cita-cita itu nggak kecapai gitu. Ngerti nggak? Jadi ketika kita udah memutuskan sesuatu hal, ya di sisi lain dengan ukuran yang sama kita juga harus siap kecewa gitu. Jadi toh ketika itu terjadi, kita jadi ya udah gitu, tinggal cari jalan lain, cari ikhtiar lain gitu kan. Dan menurut gue setiap keputusan pasti ada dua sisi yang harus kita persiapkan. Gitu. Tapi Bang Sandi sendiri pernah nggak sih nyesel ngeliat mantan yang sekarang? Enggak sih. Nggak pernah. Enggak. Jadi kalau udah mantan lewat aja. Enggak, bukan lewat, tapi lebih ke gue udah memutuskan sesuatu nih. Misalkan kayak udah misalkan ya sayang sama orang, gue juga harus mempersiapkan sisi lain, gue harus nanti terima ketika gue kecewa gitu. Jadi ya udah, gue udah siap itu. Jadi nggak cinta 100%. Ya jadi ketika gue cinta 100%, gue harus menyiapkan 100% lainnya untuk kecewa gitu. Jadi 50-50 ya? Iya, kalau 50 50% dong. Jadi kan seimbang gitu, seimbang. Emang 50-50 gak seimbang? Berarti gak 100% dong cintanya. Tapi kan 100 sama 100 tadi. Enggak kan, 50-50 itu 50-50 artinya 100. Iya gitu lah, intinya gitulah. Tapi kurang lebih gitulah. Berarti kalau gitu bisa nyerempet dikit, Bang Sandi lebih pilih diputusin atau mutusin? Diputusin lah. Kenapa? Ya apa ya, gue sih ini apa sih interview ya?
Ya menurut gue sih apa ya, walaupun sampai hari ini kayaknya gue nggak pernah ya kayak gitu, maksudnya diputusin ya udah ya, ketika udah selesai baik-baik biasa aja Iya. gitu kan. Tapi kalau misalkan disuruh milih ya diputusin, artinya gue cukup selalu pengen berikhtiar dengan apa yang emang gue udah udah ambil keputusan gitu kan. Ketika toh memang satu pihak tidak bisa lagi menerima atau melanjutkan, ya udah gue terima, toh gue udah siap kok dari awal gitu. Makanya udah siap kecewa tuh itu Oh gitu. gitu. Gue nggak ditanya. Apa? Lo Oh. lebih suka mana? Ya udah ditanya ya. Anita lebih milih diputusin apa mutusin? Diputusin lah. Kenapa? Karena kalau gue Bukannya perempuan itu kayak nggak mau, gue yang harus mutusin gitu. enggak gitu teknisnya. Dalam arti mutusin itu bukan keputusan, maksudnya hubungan ya. Hubungan mau lanjut apa enggak gitu Nah. kan, diputusin. Karena biar kalau dia yang mutusin terus suatu saat dia akan nyesel, dia pasti malu minta balik sama gue kan gitu. Tapi kalau diputusin itu kalau kalau diputusin itu nggak ada rasa penyesalan. Tuh lu yang mutusin dari awal, No, tapi nggak sakit hati gitu, maksudnya kayak ya sakit hati mah ya wajar, ya nggak apa-apa. Sakit hati perempuan, sakit hatinya paling berapa lama sih? berapa lama? Lama sih. Iya lama kan. Lama. Apalagi kadang kan kalau perempuan itu curhat ke orang itu bukan butuh sesuatu untuk dikasih masukan gitu kan, cuman pengen Didengar. didengerin aja kan. Percuma gitu ada orang yang pengen curhat gini-gini, ya dia udah punya keputusannya gitu. Betul. Gitu perempuan kalau nggak salah gitu. Jadi kalau misalnya ada perempuan ke gua misalkan pengen curhat, sebenarnya dia nggak pengen ada masukan gitu. Coba yang dengerin aja. Cuma dengerin sama paling modus gitu kan, pelampiasan. Dikit. Iya. Kalau cowoknya cakep sih biasanya iya. Cuma kalau biasa aja sih enggak sih. Emang pengen kalau pas nangis tuh ditemenin aja gitu. Mungkin ya kalau cewek. Gue Ya. cowok nggak tahu sih. Emang kalau cowok kalau curhat gimana? Gue tipe orang yang nggak pernah curhat sih. Maksudnya ke orang ya, nggak pernah. Ya udah cukup diri sendiri aja. Ke temen cowok gitu gak pernah juga. Gue enggak sih, nggak ada satu orang pun yang mungkin tahu kepribadi masalah-masalah pribadi. Gue cukup curhat sama diri gue, sama Allah gitu kan. Sebatas itu. Sampai hari ini gue nggak punya kayak misalkan orang-orang tuh kayak punya sahabat. Gue nggak punya. Karena yang penting teman banyak, tapi kalau masalah pribadi ya gue aja yang tanggung sendiri. gitu. Oke. Maksudnya nggak perlu orang tahu, tapi gue punya rasa senang ketika orang punya masalah ingetnya gue Oh Gitu. iya. gitu. Gue seneng gitu, misalkan ada orang pengen curhat atau apa, bahkan ya kalau misalkan kayak ada orang update status sakit gitu, maksudnya kayak emot Ijo. sakit ijo gitu ya. Itu kan lebih ke orang itu ngasih pesan ke kita, gue sakit dong, tanya dong. Iya betul. Aduh, pasti ditanya gitu, menghargai itu gue gitu. Oke. Senang ketika misalkan sakit ini dan lain sebagainya. Tapi ketika misalkan gue sendiri yang ngalamin, kayaknya nggak perlu orang banyak yang tahu gitu, dan nggak suka juga sih sebenarnya. Kenapa Bang? Padahal kan kalau menceritakan itu kan bisa bikin hati lebih plong gitu kan. Nggak ketekan sendiri, dipendam sendiri, itu kan gak enak. Ya karena gue ngerasa nggak tertekan sih. Karena apa? Karena gue ngerasa dalam setiap apa yang gue ambil itu ada resiko-resiko yang harus gue siap hadapin. Karena gue udah mempersiapkan itu, akhirnya udah misalkan kayak gue naik motor sekarang, kayaknya kemungkinan gue mati sekarang bisa nih. Jangan dong. Enggak, maksudnya kayak kalau misalkan gue hati-hati, ketika orang lain yang gak hati-hati kan tetap aja gitu. Maksudnya sehal-hal itu pun ya gue kayak kemungkinan itu harus gue pikirin, Iya. harus gue pikirin. Makanya ingetlah gue berdoa ketika mau jalan gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Betul. Minimal ketika toh memang udah umurnya, ya minimal gue sebelumnya doa dulu lah gitu. Hal-hal kayak gitu. Jadi entah itu misalkan dalam hal hubungan, dalam hal kerjaan, dalam hal situasi masalah pribadi, ketika kita udah masuk, ada memutuskan suatu hal, ada sisi dimana kita harus siap untuk kecewa, untuk hal-hal buruk lah gitu. Makanya ya udah sih, makanya gue nggak kayak punya masalah tuh terbebani gitu, biasa aja sih. Oke. Gitu. Jadi kalau udah memutuskan satu hal, kita harus bertanggung jawab sama keputusan itu. Bener. Gitu. Termasuk ya tadi resiko-resiko buruknya ya kita harus jangan hanya cuman seneng nih, ya udah seneng aja gitu, dipikirin tuh. Jadi kalau misalkan kita udah berani mutusin mantan, walaupun dia terlihat glow up mau apa, oh ya sudah gitu kan. Ya itu resiko. Kalau toh kita tertarik ya sikat lagi aja. Emang gak malu? Ya
Ya enggak lah, biasanya toh setiap orang kan punya proses pencarian jodohnya masing-masing. Iya sih. Ada yang mulainya teman terus tahu-tahu pas dewasa ini, pas awalnya jadi mantan udah lama gak ketemu balikan, itu kan cuman proses aja, tinggal kita jalani aja. Iya betul sih. Gitu. Terus ini juga ada sebuah fun fact bang. Ternyata saat kita keluar dari hubungan yang membuat kamu stres atau hubungan toksik lah ya sekarang, itu juga bisa salah. Gak gitu. Apa sih? Oh ya. Terus ini Bang, juga, gimana? Lanjut. terus ini juga ada fun fact nih bang. Jadi saat kita keluar dari suatu hubungan yang membuat kita stres atau hubungan yang toksik, itu kamu akan membuat semua beban emosionalnya gimana sih bacanya? Gimana? Bentar. Gimana sih, HP baru? Iya, HP baru ya. Gue baru enggak loh. Bentar. Terus dimiringin nih. Bacanya nggak full. Nah. Salah. Terus ini juga ada fun fact nih bang. Jadi saat kita keluar dari hubungan yang membuat kita stres atau merusak kesehatan mental dan kebahagiaan kita, kamu akan membuat semua beban emosionalmu sehingga lebih fokus pada diri sendiri. Jadi kalau kita keluar dari hubungan yang toksik, itu bakal bikin kita lebih fokus sama diri kita sendiri. Itu juga yang bikin mungkin diri kita lebih terawat, atau kita juga bisa lebih glow up gitu kan. Terus ada juga seorang konsultan profesional, dia mengatakan bahwa rasa lega setelah putus membuat rasa stres dan hormon kortisol menurun drastis, sehingga hal itu membuat terlihat lebih menarik. Hubungan toksik itu apa sih? Hubungan yang banyak Beracun. Maksudnya bukan beracunnya, bukan beracun secara dimakan mematikan, bukan. Mungkin banyak kekangan, terus juga terlalu apa sih terlalu ngekang itu? Protektif gitu-gitu. Oh, itu toksik ya? Menurut gue sih itu termasuk toksik. Gue nggak tahu sih Kalau yang toksik atau enggak tuh kayak gimana, tapi yang pasti kan ya kayak ini aja, setiap orang tuh kan punya kadar bucinnya masing-masing. Ya Iya. termasuk kayak toksik itu. Maksudnya menurut lu kayak gitu toksik, menurut gue lebih ke mungkin itu perhatian gitu kan. Tapi ya mungkin intinya lebih ke merugikan satu sama lain lah gitu. Mungkin ada ya. juga toksik yang gini bang, laki-lakinya kasar, main tangan, itu juga termasuk hubungan toksik kan. Kenapa kamu main tangan gitu? Lucu banget. Itu udah kita bahas deh kemarin. Oh iya. Main tangan itu, laki-laki yang kasar suka main tangan, terus secara verbal omongannya juga Ya, kurang kalau baik, itu boleh juga lah, kan itu toksik boleh kan. lah. Tapi ceweknya lebih memilih, enggak, aku sayang kamu, aku yakin kamu bisa berubah. Nah itu tuh kayak itu tuh curhat-curhatan cewek tuh, udah tinggalin aja gitu kan, Tapi dikasih masukan sayang. sama temen, tapi nggak ditinggal, ya itu. Ya emang gitu sih rata-rata. Enggak sih, enggak semuanya. Iya. Gitu, Nit. Dah. Ada lagi nggak? Kalau nggak ya udah tutup aja. Kalau menurut kalian ngeliat mantan kalian gimana? Apakah menyesal atau tidak? Apa kalian sendiri gak punya mantan? Nah itu, pertanyakan sendiri ya. Iya. Tapi nggak apa-apa juga. Siapa tahu kalian berhubungan dengan lawan jenis langsung nikah kan. Amin. Terlebih baik kan ya menghindari zina. Udah, Nit, tutup aja. Yaudah, tutup pintunya Rul. Ayo. Tutup bang. Oke, mungkin itu teman-teman untuk bahasan kita kenapa sih di kali ini. Mungkin teman-teman siapa tahu punya pendapat sendiri, bisa sampaikan di kolom komentar, ataupun sependapat dengan gua ataupun sependapat dengan Nita, seperti itu. Nah, sampai ketemu di konten kenapa sih selanjutnya dengan gua Sandi dan Ditambah dari, jangan lupa like, komen share, and subscribe channel apa? sama Channel Samhal. Sampai bertemu di kenapa sih selanjutnya. bye.